Ada orang, wah kita tidak boleh merujuk kepada ulama. Yang perlu kita lakukan harus kepada Quran hadis. Kita mengatakan benar, tapi kamu siapa? Ya kan? Kalau kamu ulama, ya sudah kita angkat tangan. Tapi masalahnya dia sendiri mubtada khabar nggak paham. Ya kan? Mubtada khabar nggak paham, fi'il fa'il nggak paham. Memahami Islam itu melalui terjemah Quran. Padahal kalau dia belajar agama, Quran itu berlapis, Pak. Ada terjemah, ada tafsir, ada ta'wil, ada ta'lil, ada taqsid. Bayangkan. Dia baru terjemah sudah mengatakan salah itu. Belajarnya dari mana? Dari Facebook. Dari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa ustazina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wattaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian antara maghrib dan isya yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa, bermuajahah untuk menyelenggarakan satu program yang sangat mulia, berkah insyaallah. Mudah-mudahan kebajikan-kebajikan seperti ini kita bisa konsisten dan komitmen untuk menyelenggarakannya. Bapak Ibu sekalian, jadi pengajian kita itu tentang kajian fikih ya. Kenapa fikih? Karena saya doktornya di fikih. Jadi kalau kita bicara Islam itu dalam luas. Jadi Islam itu luas sekali dan rumit. Ya, karena kalau kita mau bicara tentang Islam itu ada akidahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada akhlaknya, ada sejarahnya, dan lain sebagainya. Jadi luas sekali, luas dalam. Nah, kalau karena dia luas, perlu disiasati. Bagaimana cara mensiasati? Beragama itu mesti happy, mesti bahagia. Karena kenapa? Al-Quran bilang, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan itu menghendaki kita semuanya yusr, beragama dengan mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki kemudahan dan sama sekali tidak menginginkan kesusahan di dalam agama ini. Nabi pun ketika mengutus para sahabatnya ke berbagai daerah, salah satu ucapannya itu pesannya yassiru wala tu'assiru. Kamu jangan susahkan orang, tapi sedapat mungkin kamu memudahkan mereka. Nah, itu jadi prinsip beragama itu mesti happy. Nah, bagaimana cara beragama dengan happy, dengan bahagia, enjoy? Mesti dengan ilmu, Bapak sekalian. Mesti dengan ilmu. Jadi beragama itu sama dengan berobat. Nah, tadi Islam itu luas dalam bagaimana mensiasatinya. Karena tidak mungkin
kita semua jadi ulama kan? Kalau kita semua jadi ulama, siapa yang mau menjual di bawah? Siapa yang mau menjadi guru? Ya, jadi kalau ada orang mengatakan semua harus beragama dengan cara merujuk kepada Quran dan hadis, kita bilang kalau semuanya jadi ulama, siapa yang mau jadi pedagang? Kan orang itu kan tidak mau hanya membaca Quran hadis, mau makan juga, mau banyak kebutuhan manusia itu banyak sekali. Jadi tidak mungkin semua orang jadi ulama. Nah, oleh karena kita tidak mungkin jadi ulama semua, maka ulama kita membagi umat Islam itu menjadi dua. Ulama, bukan ulama. Jadi beragama ulama itu beda dengan cara beragamanya orang awam. Nah, tadi saya mengatakan beragama itu sama dengan berobat. Ya, kalau kita sakit, Bapak sekalian, Ibu, kalau misalnya kita sakit mata, apa yang kita lakukan? Apakah kita pergi ke toko buku, cari buku-buku kedokteran tentang mata? Tidak kan? Apa yang kita lakukan? Kita cari spesialis mata. Cari spesialis mata. Dan dengan demikian kita cepat sembuh. Begitu juga beragama. Beragama itu, jadi kalau penyakit itu orang itu kan cuma dua. Dia dokter dan pasien. Pasien itu cari dokter. Ya kan? Pasien cari dokter. Karena nggak mungkin setiap pasien ketika dia sakit, dia pergi cari buku tentang kedokteran apa yang dialami. Kan tidak demikian kan faktanya. Begitu juga beragama, Bapak Ibu sekalian. Beragama itu persis dengan berobat. Kalau kita tahu diri kita bukan ulama, kita pedagang, bukan ulama, kita tidak tahu faham Quran, hadis, maka posisi kita itu orang awam. Nah, cara beragamanya orang awam itu kayak bagaimana? Ulama kita sangat jelas panduannya. Aqwalul ulama'i bin nisbati lil awami kal Qur'ani was sunnati bin nisbati lil ulama. Itu kalau boleh kita catat itu panduan luar biasa. Supaya kita tidak diombang-ambing oleh banyak orang. Kan ada tuh sekarang ada kelompok-kelompok mengatakan orang umat Islam itu tidak disuruh mengikuti Syafi'i, tidak disuruh mengikuti Abu Hanifah, tidak disuruh merujuk ke Quran hadis. Nah, itu banyak orang juga begitu. Nah, itu tidak berhenti-berhentinya tuh. Nah, di dalam pengajian kita ini kita mau jelaskan bahwa kita harus tahu diri. Kalau kita bukan ulama, maka panduannya tadi itu. Aqwalul ulama'i bin nisbati lil awami kal Qur'ani was sunnati bin nisbati lil ulama. Perkataan ulama bagi orang awam itu sama kedudukannya Quran hadis bagi seorang ulama. Jadi ulama itu rujukannya Quran hadis, Bapak, tetapi orang awam rujukannya ulama. Itu sangat clear, itu sangat jelas cara beragama kita. Sama dengan tadi, berobat itu kalau kita pasien, rujukan kita adalah spesialis. Kita sakit mata, kita pergi cari praktek spesialis mata. Kita sakit perut, kita cari spesialis internis penyakit dalam. Kita sakit kulit, kita cari spesialis kulit. Begitu juga. Isu keagamaan itu sudah dipilah-pilah. Kalau ini masalah fikih, rujuk kepada ulama fikih. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang dari kecil, coba bayangkan, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian S1, S2, S3, profesornya di fikih. Bagaimana mungkin orang bertahun-tahun itu sama dengan orang yang belajar fikih 7 hari? Gak mungkin kan? Gak mungkin, Pak. Coba kita pakai otak sedikit. Ya, bagaimana mungkin orang bertahun-tahun? Ya, kalau misalnya bicara tentang fikih, siapa yang tidak kenal Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi itu kurusnya itu kurus sekali, karena hidupnya itu untuk ilmu fikih. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi itu kawin saja tidak. Karena kenapa? Dia PKI. PKI itu kan ada perawan karena ilmu ya. Imam Nawawi ini perawan, bujang, tidak kawin-kawin karena dia sangat memperhatikan ilmu. Ilmu agama, ilmu fikih. Nah, beliau itu pernah ditanya, Syekh, kenapa ndak kawin? Jawabannya sangat mencengangkan. Dia bilang, "Lau zakartu la fa'altu." Seandainya aku ingat kawin itu, aku akan melakukannya.
Jadi dia sendiri tidak pernah ingat kawin. Karena dia tenggelam dalam ilmu. Kalau kita 24 jam pikir kawin. Ya kan? Gimana? Bedanya kan sudah beda sekali kan? Jadi kemudian ada orang sekarang tuh belajar dari Facebook, Twitter, internet itu baru sebulan itu dia bilang Nawawi salah. Bayangkan Pak. Kita kan berdosa sekali ya. Maksudnya sangat lancang gitu. Imam An-Nawawi itu sejak kecil sampai kurus tidak kawin karena demi ilmu fikih. Bahkan dia menikmati fikih, buku fikih itu 100 kali. Bahkan panduannya, kalau ada perkataan Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam An-Nawawi, padahal Imam An-Nawawi itu guru berlapis-lapis dari Imam Syafi'i. Kan Imam Nawawi itu abad ke-7 kalau nggak salah, abad ke-5 kan. Imam Syafi'i abad ke-3. Jadi ratusan tahun bedanya. Tapi ulama kita mengatakan kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i, ambil Imam An-Nawawi. Betapa dalamnya ilmunya Imam An-Nawawi, Pak. Ya kan? Nah, baru tiba-tiba ada orang, wah, kita tidak boleh merujuk kepada ulama. Yang perlu kita lakukan harus kepada Quran hadis. Kita mengatakan benar, tapi kamu siapa? Ya kan? Kalau kamu ulama, ya sudah kita angkat tangan. Tapi masalahnya dia sendiri mubtada khabar nggak paham, ya kan? Mubtada khabar nggak paham, fiil fa'il nggak paham. Memahami Islam itu melalui terjemah Quran. Padahal kalau dia belajar agama, Quran itu berlapis Pak. Ada terjemah, ada tafsir, ada ta'wil, ada ta'lil, ada taqsid. Bayangkan. Dia baru terjemah sudah mengatakan salah itu. Belajarnya dari mana? Dari Facebook. Dari internet. Padahal internet boleh saja salah cetak dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, beragama itu harus happy. Harus enjoy. Ya. Bagaimana caranya? Kita berilmu. Sama dengan dokter kan? Dokter itu kalau sudah paham sekali ini dan lain sebagainya, dia enjoy saja. Kan sebenarnya tidak perlu orang panik kalau dia sakit. Karena yang paling penting adalah pengobatannya. Ya kan? Jadi kalau ada orang di backup oleh dokter, dia pasti kalau sakit itu nggak panik. Nah, sama kalau kita berilmu, kita tahu ilmunya tidak perlu panik, harus enjoy, harus menikmati, harus happy dalam beragama. Nah, salah satu prinsip agama itu adalah agama ini datang bukan untuk Tuhan. Nah, itu dia. Jadi agama datang bukan untuk Tuhan. Tapi untuk siapa? Untuk manusia. Karena itu manusia mesti menikmati beragama. Nah, tetapi banyak juga orang seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau sakit dikasih obat, yang dia paham tentang obat itu pahitnya. Dia nggak pernah memikirkan dibalik kepahitan obat itu, yaitu kesembuhan. Ya. Banyak juga orang kan, kalau disuruh sholat, yang dia paham dari sholat itu capek. Yang dia paham dari puasa itu lapar. Nggak apa-apa, kita terus dialog, kita terus dia ajar dia supaya dia paham. Nah, orang itu kalau paham apa rahasia di balik agama, dia pasti enjoy menikmati. Sama dengan pemasak. Bapak Ibu sekalian. Pemasak itu enjoy menikmati. Jadi apa saja yang dia mau makan karena dia tahu memasak kan. Nah, jadi ulama itu sama dengan pemasak. Jadi kalau yang mau makan itu nenek-nenek tidak ada giginya, kasih barongko. Ya kan? Kan begitu. Karena pemasak kan. Sama juga ulama. Ulama itu kalau didatangi orang tanya, harus tahu kondisinya. Jangan kasih fatwa, jangan kasih ilmu yang tidak sesuai dengannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agama itu fleksibel. Fleksibel. Dari mana sumbernya? Fleksibelnya itu ajaran Quran. Quran mengatakan haram kamu makan daging babi kan? Haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Tetapi kan kata Allah, famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Siapa yang terpaksa memakannya tanpa sengaja dan tanpa melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Fleksibel kan Al-Quran? Nah, itu dia. Jadi Al-Quran itu fleksibilitas agama itu sebenarnya ajaran Quran. Ya kan? Jadi fala ismalai, tidak ada. Sama juga misalnya khamar itu haram. Tapi dia fleksibel, Pak. Contohnya, kalau kita sedang makan, katakanlah makan ikan mujair, ikan apa dan sebagainya, lalu tiba-tiba itu tulangnya menusuk di sini, di samping kita tidak ada air, yang ada hanya whisky. Nah, ya kan? Hanya whisky. Di sana ada air, tapi kalau saya ambil situ mati di jalan. Di sini ada whisky. Kan? Gimana? Saya yakin kalau minum sedikit itu bisa masuk sampai saya selamat dari tulang itu. Al-Quran mengatakan minum. Fleksibel kan? Nah, itu dia. Jadi fleksibilitas, yang dimaksud fleksibilitas itu kondisional dan berdasarkan situasi. Nah, kalau kita ini saja sudah memadai. Jadi kalau kita sudah paham agama itu fleksibel, sangat kondisional, sangat mengikuti situasi kita, karena agama sebenarnya datang bukan untuk Tuhan. Jadi teorinya itu, sebanyak apapun kebajikan yang kita lakukan di dunia ini, itu sama sekali tidak menambah kebesaran Tuhan. Sedikit pun bergeser enggak. Padahal kita ini sudah melakukan semua bentuk-bentuk kebajikan di dunia. Itu tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah. Sebaliknya juga demikian. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, itu sama sekali tidak menurunkan derajat Tuhan, kebesarannya. Jadi itu kita pahami bahwa sesungguhnya agama ini datang untuk kita. Oleh karena itu, itulah sebabnya agama mesti selalu mengikut situasi manusia. Contoh paling real itu paling mudah itu. Islam memperlakukan orang ketika musafir beda ketika dia mukim. Kan? Ya kan? Kalau dia musafir boleh buka puasa bulan Ramadan. Dia boleh menjamak salat. Jamak itu digabungkan. Bisa mengqasar salat. Itu bisa yang 4 bisa jadi 2. Kan? 2 tidak boleh jadi 1, 3 tidak boleh jadi 2. Itu harus paham itu. Ya. Karena jangan cuma yang kita paham itu boleh di shortcut. Berarti 3 bisa jadi 1,5. Yang 2 bisa 1. Jangan. Nah, ini perlunya ilmu kan. Jadi 4 boleh jadi 2, 3 tidak boleh jadi 2 atau 1,5. 2 tidak boleh jadi 1. Jadi yang bisa jadi di shortcut itu hanya 4. Ya kan? Tapi kalau mukim itu nggak boleh dilakukan itu. Kenapa? Ya, itu karena situasinya berbeda. Kata Islam, orang yang mukim itu memiliki situasi yang berbeda dengan yang musafir. Jangankan itu, yang paling real itu, orang itu kalau sakit, yang tadinya berdiri itu rukun, kalau tidak berdiri itu tidak sah salatnya, tapi dalam keadaan normal, Pak. Tapi kalau keadaan tidak normal, orang boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia bisa berbaring dan seterusnya. Gitu. Jadi Islam itu luas, dalam, tapi perlu disiasati. Bagaimana cara mensiasatinya? Itu dengan ilmu. Nah, itu caranya dengan ilmu. Jadi kita bersyukur karena ada pengurus masjid mau fikirkan yang ini. Nah, pergi cari-cari ustaz ya, supaya ini bisa diadakan pengajian. Kenapa ilmu, Bapak Ibu sekalian? Di samping yang tadi saya jelaskan itu, Nabi mengatakan la faqra asyaddu minal jahli. Ini luar biasa nih kata Nabi. La faqra asyaddu minal jahli. Jadi tidak ada kemiskinan yang lebih parah dari kebodohan. Jadi sebenarnya yang miskin itu bukan orang yang tidak punya rupiah, Pak. Dalam perspektif Nabi. Jadi dalam versi Nabi itu tadi itu, jadi orang miskin itu bukan orang yang tidak punya rupiah, tidak punya uang di rekening, tidak punya apa-apa. Yang paling parah kemiskinan itu adalah bodoh. Nah, kata Nabi lagi, halaku ummati fi itsnain. Kehancuran umatku karena 2 faktor. Ini saya, karena ini ya mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, kita bisa lanjutkan. Malam ini hanya prolog saja. Saya mau kasih pengantar-pengantar
bagaimana memahami Islam, bagaimana posisi ulama, bagaimana posisi orang awam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu diri. Kalau kita orang awam, tidak perlu kita merujuk ke Quran hadis, tidak perlu. Kenapa? Kita cukup tanya ulama. Caranya memahaminya tadi mudah sekali kan? Kalau kita sakit, nggak usah pergi ke Gramedia beli buku kedokteran. Nggak usah. Yang paling penting cari di mana spesialis mata. Datangi itu insya Allah sembuh cepat. Karena kalau pergi ke Gramedia beli bukunya, bagaimana cara menyembuhkan mata, mati kita sebelum dapat itu obatnya. Sama, kalau kita punya masalah keagamaan, tidak perlu baca Quran hadis. Quran hadis itu rujukannya ulama. Ya, rujukan kita ulama. Yang menjadikan Quran hadis itu sebagai dalil orang ulama. Jadi kita itu berlevel ya. Nah kita ini sangat mudah. Tanya aja ulama. Ya. Ulama itu banyak. Yang sudah ada orang tuh bertahun-tahun sejak kecil ibtidaiyah, apa itu namanya sanawiyah, seperti tadi itu sampai profesor di bidang tasawuf, profesor di bidang fikih, profesor di bidang akhlak. Jadi kalau masalah keagamaan kita masalah fikih, tanya profesor fikih, ya kan? Sangat senang. Ya kan? Apa dasarnya? Sebenarnya itu kita juga merujuk ke Quran hadis. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayat itu. Itu kalau kita merujuk kepada ulama itu sudah kita merujuk kepada Quran hadis. Karena Quran mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum awaman, maksudnya itu kalau kamu orang awam, fas'alu ahla zikri. Tanya ahlu zikri, tanya ulama. Itu Quran mengatakan. Ya kan? Jadi sebenarnya salah kalau kita ada orang mengatakan yang kita diperintahkan itu adalah merujuk kepada Quran hadis dan merujuk kepada ulama itu bukan merujuk kepada Quran hadis. Kita boleh mengatakan itu tidak benar kan karena Al-Quran jelas sekali. Kalau kamu orang awam, rujukan Anda itu ulama. Kalau Anda pasien, bukan dokter, rujukan Anda dokter. Bukan buku kedokteran. Kan begitu. Jadi sangat mudah. Jadi ulama itu bukan saya yang mengatakan, bukan karena saya adalah misalnya dokter fikih supaya Bapak merujuk ke saya, bukan. Al-Qur'an mengatakan itu satu tadi, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang paling sering dikutip itu ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah. Bagaimana cara taat kepada Allah? Quran. Kita mengamalkan Al-Qur'an. Wa atiur rasula, mengamalkan sunnah, hadis Nabi. Wa ulil amri minkum. Nah, ini wa ulil amri minkum. Kita pahamnya apa ulil amri? Kita itu yang kita sering dengarkan itu ulil amri itu pemerintah. Pak Jokowi bukan. Ulil amri ini terjemahan pasnya itu orang yang memiliki otoritas. Yang memiliki otoritas itu ada 3. Pertama pemerintah, yang kedua ulama, yang paling tepat itu ulama dan pemerintah. Jadi ulama itu salah satu di ulil amri itu. Jadi wa ulil amri minkum. Nah, kenapa tidak ada atiu? Tadi atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Tidak ada atiu. Nah, kenapa? Karena ini yang ulil amri ini tidak maksum. Tidak maksum, bisa salah, bisa benar. Nah, oleh karena itu saya masuk fikih. Prinsipnya fikih itu beragam. Bapak Ibu sekalian, beragam. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, pendapat fikihku benar tapi boleh jadi salah. Pendapatnya ulama lain boleh salah tapi boleh jadi benar. Nah, jadi fikih itu Bapak Ibu sekalian, salah satu karakternya nanti ilmu fikih itu dia relatif. Apa artinya relatif? Boleh salah, boleh benar. Oleh karena itu ulama kita mengatakan mesti dibedakan antara 2 perkara. Pertama adalah agama dan beragama. Agama, beragama. Satu din, satu at-tadayyun. Din itu absolut, mutlak kebenarannya. Yang Quran hadis itu. Mutlak itu maksudnya tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu contohnya itu tentang sholat. Tidak boleh ditawar. Siapa yang tidak sholat pasti masuk neraka. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat pasti masuk neraka.
Siapa yang tidak haji, ada uangnya tidak haji, pasti masuk neraka. Berdosa maksudnya. Semua ulama mengatakan demikian. Karena itu syariah namanya. Itu agama. Tetapi bagaimana cara orang sholat? Nah, ini namanya beragama. Itu boleh dengan cara baca bismillah, bisa juga tidak. Jadi jangan salahkan, ya, karena itu fikih, Pak. Nah, ini karakternya fikih itu relatif. Relatif itu orang yang baca bismillah itu adalah fikih. Orang yang tidak baca bismillah juga fikih. Nah, cuma ada aturannya. Kunut misalnya. Jam berapa Isya? Oh ya, 20 menit lagi ya. Nah, ada aturannya. Kunut itu benar. Artinya benar, ada fikihnya. Fikihnya mengatakan kunut itu ada riwayatnya. Ada sahabat-sahabat itu ketika dia sholat subuh kunut. Bahkan Nabi mengatakan kunut. Ada riwayat mengatakan itu kunut. Tapi ada juga fikih mengatakan tidak kunut. Nabi tidak pernah kunut. Ya, jadi dua-duanya benar. Tapi ada aturannya. Kalau imamnya tidak kunut, baru kita makmum, jangan kunut. Ya, jangan kunut, salah itu. Karena, jadi, makanya begini, teorinya begini. Dicatat mungkin bagus. Tidak semua yang kita fahami benar, boleh secara otomatis diamalkan. Nggak boleh. Kunut itu benar, karena ada dalilnya, ada fikihnya, ada ulama-ulama yang mendukungnya. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, salah. Nah, itu namanya tergantung situasi. Jadi, kalau di rumah sendiri, kita misalnya NU, karena sekarang tidak bisa dihindari. Satu masjid itu pasti banyak fikih di situ. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU. Sekarang Pak tidak boleh mikir lagi, karena sekarang berkembang. Dunia ini sekarang berkembang, sudah orang banyak membaca. Ya, cuma itu harus diatur seperti tadi. Kalau imamnya tidak kunut, kita jangan paksakan kunut. Ya. Nah, itu batal itu salat tak. Begitu juga sebaliknya, Pak. Kalau imamnya kunut ki. Yang kalau di rumah tidak kunut mesti kunut. Itu ceritanya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Itu enggak kunut. Jadi Imam Ahmad itu adalah imam mazhab Hambali. Itu tidak kunut dan tidak menjaharkan basmalah. Oke? Tetapi satu ketika dia diundang oleh gurunya Imam Syafi'i untuk pergi sholat subuh di masjidnya. Dan disuruh imam. Ini kan berat. Imam Ahmad itu disuruh imam oleh gurunya Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kunut dan jaharkan bismillah. Kenapa? Karena di belakangnya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kunut. Karena kunut bagi Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Bahkan kalau lupa dia harus sujud sahwi. Itu fikihnya Imam Syafi'i. Tapi satu ketika dia ke Baghdad, dia pergi sholat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah dan jamaahnya itu banyak murid-muridnya Abu Hanifah. Apa yang dilakukan? Yang tadinya kunut sunnah muakkadah itu dia tidak lakukan. Ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kenapa enggak kunut? Bukankah itu sunat muakkadah?" Dia bilang untuk menghormati orang yang punya kuburan ini. Jadi orang sudah mati dihormati, Pak. Coba bayangkan itu cara penghormatannya ulama kita. Ya kan? Orang sudah mati masih dihormati. Sekarang kita masih hidup kita nggak hormati, teman. Ini ada cerita menarik, Pak. Saya ini kan NU. Karena saya dari pesantren kan. Saya kalau di rumah tuh kunut. Tapi saya itu beristrikan Muhammadiyah. Ini yang repot nih. Saya punya ipar tuh profesor Muhammadiyah. Jadi kalau satu ketika kita lebaran di kampung, dia nggak mau imam sama sekali. Dia pasti sayang imam. Saya tahu ini Muhammadiyah, kalau kunut, nah kunut kan. Jadi saya nggak kunut. Keluarga saya tuh tidak kunut juga. Padahal profesor ipar saya yang profesor itu pasti mengerti kalau saya kunut. Tapi saya mesti ngerti dia. Dia nggak kunut, jadi saya nggak kunut juga. Itu. Buya Hamka, kita tahu Buya Hamka. Buya Hamka itu Muhammadiyah.
Pernah jadi ketua MUI dulu, pertama itu Buya Hamka kan. Itu satu ketika panggil Abdullah Syafi'i yang NU. Pergi khutbah di masjidnya. Apa yang dilakukan Buya Hamka? Buya Hamka, dia bisik muazin. Dia bilang, kamu mesti 2 kali azannya. Muhammadiyah kan cuma 1 kali azannya. Tapi karena Abdullah Syafi'i datang, itu dihormati dengan cara azannya 2 kali. Karena dia tahu NU. Nah, kalau yang begini-begini kita kembangkan, Bapak. Tidak perlu orang beragama dengan susah. Kan? Ini bukan diproduk sekarang. Ini adalah panutan, contoh tradisi yang dikembangkan oleh ulama kita dulu. Saya justru nggak paham kenapa itu tidak sampai ke kita. Ya kan? Dulu itu antara Muhammadiyah dengan NU itu seperti Yahudi Muslim. Dulu. Jadi, wah, saya dulu bapak itu imam kan, kalau dia pergi salat ceramah di masjidnya Muhammadiyah, itu disalahkan oleh jamaahnya. Bayangkan itu dulu. Tapi ternyata itu Jadi, maksud saya itu beragama mesti kita paham. Kalau kita tidak memiliki ilmu, jadinya agama ini susah jadinya. Padahal sebenarnya Al-Quran mengatakan, bukan ulama, bukan hadis, tapi Quran kan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Bahkan Nabi mengatakan, inna hadha dina yusrun. Ya, walan yushadda hadha dina illa wa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Siapa saja yang mau mempersusah agama, pasti dikalahkan oleh agama. Pasti orang itu kapok. Maksudnya itu kapok karena dia merasa agama ini agak susah, dia pasti beragamanya pincang-pincang. Nah, ini perlunya ilmu. Jadi satu poin yang perlu saya sampaikan bahwa pentingnya ilmu di dalam beragama. Ada 2 paling tidak itu fungsinya ilmu. Pertama itu membuat amal kita berkualitas dan benar, dan bisa memperbaiki iman kita. Karena di agama ini, Islam ini ada 3 pilar ketakwaan itu. Pertama iman, ilmu, amal. Jadi kalau iman kita sudah bagus, ya, ilmu kita sudah bagus, dan amal kita sudah bagus, itu berarti kita sudah memiliki pilar ketakwaan, pilar keberagamaan. Nah, di tengah-tengah itu ada ilmu. Ilmu itu apa fungsinya? Dia meningkatkan, dia mempermantap iman kita. Kalau kita baca sejarah orang-orang ateis, orang ateis itu maksudnya orang tidak bertuhan. Di barat itu banyak sekali. Tapi karena dia punya ilmu, dia menangis di depan Quran, karena ternyata ilmunya itu sesuai dengan Quran. Akhirnya dia menangis dan masuk Islam. Jadi kebanyakan orang-orang barat itu masuk Islam karena ilmunya. Tapi kalau kita, orang jadi murtad karena Indomie. Ya kan? Ada juga sih orang Islam jadi murtad, bukan juga karena Indomie, tetapi kebanyakannya itu karena sembako. Ya kan? Nah ini kan anunya. Tapi kalau orang-orang barat itu yang punya ilmu sains, itu penemuan-penemuannya, itu ternyata dia temukan di Quran. Dia bilang ini Quran bukan kitab biasa. Ini diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi dia memuat suatu kebenaran ilmiah yang saya baru temukan sekarang. Itu seolah-olah dia mengatakan begitu. Saya baru temukan sekarang, tapi sebenarnya kitab ini sudah bicara tentang itu 14 abad yang lalu. Akhirnya masuk Islam. Nah, itulah yang disebut dengan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang punya potensi takut kepada Allah itu orang yang punya ilmu. Itulah tadi. Dia takut karena sesungguhnya dia menemukan kebenaran pada Quran. Jadi ilmu itu memantapkan iman. Jadi kalau kita tidak punya iman, kalau kita sudah punya iman, tapi kita tidak punya ilmu, itu bisa diombang-ambing. Iman itu pasang surut, Pak. Dia bisa bertambah, bisa. Tapi kalau tidak ada ilmu, bisa surut terus. Ya, padahal yang kita harapkan dia selalu bertambah, selalu mantap. Nah, dengan ilmu itu. Yang kedua, ilmu itu dia boleh memperbaiki kualitas amal kita. Kenapa ada bid'ah? Kenapa ada istilah bid'ah? Bid'ah itu
amal kebajikan yang dilakukan tapi ditolak kan, karena tidak ada ilmunya, tidak berbasis ilmu. Nah, contoh tadi misalnya, kita tahu bahwa kalau orang musafir itu bisa mengkasar salat, karena tidak ada ilmunya dia kasar salat maghrib jadi 1,5. Ya kan? Nah, ada orang juga pahamnya itu begini, wah itu salat sunnah itu pahalanya banyak. Setelah salat subuh, salat sunnah. Padahal tidak ada salat subuh. Salat sunnah setelah salat subuh kan? Ya karena yang dia paham itu yang general-general saja. Padahal fikih itu detail. Ya, tafsili. Jadi tafsir itu detail. Kalau begini. Makanya, contoh juga. Habis ya? Hah? Oh iya. Tapi jadi contoh ya, paling ini. Itu kan orang-orang yang senang poligami. Itu kan argumentasinya cuma satu, itu sunnah. Siapa bilang sunnah? Hah? Dalam kajian fikih kita, kawin sendiri itu bukan poligami. Kawin yang pertama kali itu ada 5. Dia punya hukum. Hukum kita kan ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah kan? Jangankan poligami, kawin pertama kali itu bukan sunnah saja. Dia bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah. Ini yang sering dipakai nih. Bisa sunnah, bisa mubah. Tergantung apa? Tergantung situasi orang yang mau kawin itu. Nah, tapi kan itu nggak sampai ke kita. Nah, ini artinya rusak ilmunya. Kenapa rusak? Karena rusak ilmunya akhirnya berbahaya. Kenapa bahayanya? Karena dia poligami, akhirnya cerai istrinya yang pertama. Padahal itu yang sudah terbukti, teruji dia cinta padanya. Yang poligami yang kedua ini boleh jadi hanya karena sesuatu tujuan yang tertentu kan. Tapi karena kita tidak punya ilmu, yang kita faham kawin itu cuma sunnah. Nikahu sunnati. Faman ragiba sunnati falaisa minni. Itu saja ya. Ini rusak pengetahuan kita. Jadi fikih itu Pak penting sekali. Karena kenapa? Fikih itu luas sekali. Bahkan ulama kita mengatakan masalah fikih itu ada 1.200.000 masalah fikih. 1.200.000. Kalau akidah itu hanya ribuan. Tapi kalau fikih, masalah fikih, apa maksudnya? Ulama kita itu telah mengumpulkan masalah-masalah fikih yang sudah ditulis oleh ulama kita dulu sampai sekarang. Itu jumlahnya 1.250.000 masalah. Betapa rumitnya fikih kita itu. Tapi kita tidak perlu tahu semuanya itu. Yang kita butuhkan saja prinsip-prinsipnya tadi. Ya, seperti tadi. Nah, sekarang kan sudah tercerahkan. Ternyata rujukan orang awam itu bukan Quran hadis. Rujukannya itu adalah ulama. Apa yang dikatakan ulama itulah yang benar. Itu juga sesungguhnya merujuk ke Quran. Karena tadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi saya kira hanya ini malam ini sebagai prolog. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur supaya kita bisa meningkatkan ilmu. Karena dengan ilmu amal kita berkualitas, iman kita mantap. Jadi tidak terombang-ambing itu. Itu fungsinya ilmu dalam Islam. Masih banyak sekali keterangan tentang ilmu, tapi karena habis waktunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini di majelis ilmu ini berberkah. Mari kita membaca kafaratul majelis, mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.